Nabi Daud alaihissalam sering disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, ya, sebagai contoh, sebagai teladan bagi para sahabat, ya, adalah orang yang sangat rajin beribadah. Di antaranya dalam hadis Nabi SAW sering memuji Nabi Daud, seperti dalam hadis Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada seorang memakan makanan yang terbaik seperti dia memakan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Ya, ini tentunya motivasi untuk seorang tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak berharap kepada orang lain. Nabi sebutkan ada contohnya. Dulu Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Nabi Daud alaihissalam nanti akan kita sebutkan bagaimana beliau kalau baca Zabur, maka suara beliau sangat indah sampai gunung-gunung ikut bertasbih dengannya, burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendengar Abu Musa al-Asy'ari baca Al-Quran dengan suara yang indah. Maka Nabi SAW berkata, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suara yang indah di antara suara-suara indahnya keluarga Daud alaihissalam. Ya. Karena suara Abu Musa kalau baca Al-Quran sangat indah, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam kalau baca Zabur dengan suara yang indah. Demikian juga Nabi SAW memuji Nabi Daud tentang ibadahnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihissalam." Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa Nabi Daud alaihissalam. Adapun salatnya, wa kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Dan beliau salat malam sepertiga malam. Wa yanamu thulutsahu. Kemudian beliau tidur lagi seperempat malam. Ya. Jadi beliau membagi malam jadi tiga, setengahnya buat tidur, kemudian dia sepertiga malam bangun, kemudian di penghujung malam tidur lagi. Ini sebenarnya metode ini sangat bagus ya. Tidur dulu, kemudian bangun, salat malam, kemudian tidur lagi, sehingga tatkala subuh seger lagi ya. Sebagian kita mungkin bangun jam 3 kemudian sholat sampai subuh, tatkala selesai sholat subuh rasa kantuk sangat kuat. Tapi kalau dia mengikuti Nabi Daud alaihissalam, tidur kemudian bangun malam, kemudian tidur lagi di penghujungnya, maka dia segar tatkala bangun subuh. Oleh ahabus sholat yang paling dicintai oleh Allah. Sholat malamnya siapa? Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin As bercerita, "Ukhbira Rasulullah SAW anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar." Dikabarkan kepada Nabi SAW tentang perkataan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang semangat beribadah. Dan dia pernah berkata, "Ya wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishtu." Aku akan selalu puasa di siang hari dan aku akan selalu salat malam di malam hari selama aku hidup, sepanjang tahun, sepanjang hari aku selalu demikian. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, "Apakah engkau berkata demikian? Bahwasanya setiap hari akan puasa, setiap malam akan salat malam?" Faqultu lahu qad qultu bi abi anti wa ummi. Kata aku, "Benar ya Rasul, aku telah mengucapkan demikian." Nabi mengingatkan, "Fa innaka la tastati'u dzalik." Sungguhnya engkau tidak mampu melakukannya. Fasum wa aftir wa kum wa nam wa kum min asy-syahri 3 ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Kata Nabi SAW, hendaknya engkau berpuasa dan berbuka. Hendaknya engkau salat malam dan tidur. Jangan puasa terus, kemudian malamnya tidak tidur semalam suntuk salat malam, enggak, tapi puasalah dan berbuka, tidurlah, salatlah dan tidurlah di malam hari. Kemudian hendaknya engkau puasa sebulan 3 hari saja. Karena fa innal hasanata bi asyri amsalha. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Ini sudah cukup kalau kau puasa setiap bulan 3 hari, berarti kalau satu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti 3 hari sama dengan 30 hari.
Berarti kalau tiap bulan 3 hari, berarti puasa sepanjang hari. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Qultu inni utiku afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada 3 hari. Ya. Saya ingin yang lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu puasalah sehari dan berbuka 2 hari. Rasul kasih keringan. Dia puasa sehari, libur 2 hari. Hari keempat puasa lagi, libur lagi 2 hari. Demikian. Seorang boleh juga puasa model seperti ini, boleh. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Ini juga boleh. Qultu inni utiqu afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada ini. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau gitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Fadzalika siyamu Daud alaihissalam. Inilah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa afdhalus siyam, dan inilah puasa yang terbaik. Sehari berpuasa dan berbuka. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, inni utiqu afdhala min dzalik. Aku lebih mampu daripada ini ya Rasulullah. Sehari tiap hari lah puasa, jangan sehari puasa, sehari berbuka. Kata Nabi SAW, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Ahabus siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang terbaik di sini puasa Nabi Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Jadi ini hadis-hadis menjelaskan bagaimana Nabi SAW memuji Nabi Daud alaihissalam, ya, dari sisi baca Qur'annya, dari sisi sholat malamnya, dari sisi puasanya, dari sisi kerjaannya. Jadi Nabi banyak memuji Nabi Daud alaihissalam. Nah, bagaimanakah kisah Nabi Daud alaihissalam? Hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala, kisah Nabi Daud alaihissalam kita buka di awal dari surat Al-Baqarah ayat 246. Surat Al-Baqarah ayat 246. Allah bercerita tentang awal munculnya, dikenalnya Nabi Daud alaihissalam. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan tentang sekelompok pembesar-pembesar? Al-mal' artinya pembesar-pembesar dari Bani Israel min ba'di Musa. Ini kisah ini jauh setelah kejadian zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak pernah cerita tentang kisah sejarah Yahudi, ya, dimulai dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian pindah ke Mesir, dan akhirnya setelah Nabi Yusuf meninggal dunia, akhirnya Bani Israel disiksa, diperbudak oleh Fir'aun, sampai akhirnya Allah utus siapa? Nabi Musa alaihissalam. Setelah utus Nabi Musa, kemudian Nabi Musa, karena Fir'aun terus menyiksa Bani Israel, akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk membawa lagi Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Nabi Musa keluar dari Mesir, kemudian Nabi Musa hendak pergi ke Palestina, ternyata di sana ada Jabbarin, ada orang-orang yang sangat kuat, dan Bani Israel menolak untuk berjihad. Tatkala itu akhirnya dihukum oleh Allah Bani Israel dalam itu dalam kesatuan mereka tidak bisa pergi ke Palestina. Ininya akhirnya setelah itu di zaman tersesat 40 tahun tersebut Nabi Musa meninggal dunia. Kemudian diganti oleh penerusnya Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa waktu mencari Nabi Khadir. Namanya siapa? Yusha bin Nun. Yang waktu dia berperang pernah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berjihad, tolong matahari ditahan. Karena kalau matahari terbenam, jihad selesai. Sementara dia belum selesai berjihad, maka Allah tahan matahari tidak terbenam agar dia menyelesaikan apa? Jihadnya. Itulah Yusha bin Nun alaihissalam. Setelah Yusha bin Nun, kemudian muncul nabi lain terus. Nabi Ayub dan seterusnya sampai akhirnya muncul namanya Nabi Samuel. Ada yang mengatakan Samuel itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Ismail, ya. Tapi intinya ada seorang nabi namanya Nabi Samuel, atau kalau di Injil ditulisnya Samuel. Nabi inilah di zaman Nabi inilah kemudian nanti muncul Nabi Daud alaihissalam. Kita bacakan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah engkau perhatikan tentang kisah pembesar-pembesar Bani Israel di satu zaman jauh setelah zaman Nabi Musa alaihissalam. Idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Samuel,